Ade Armando, bagaimana Yusuf Kala itu berkata bahwa perekonomian kita dikuasai oleh Cina. Nah, mampus lalu. Perekonomian kita dikuasai oleh Cina. Itu aja deh. Mantan Wakil Presiden RI ke-10 memberikan pernyataan mengejutkan. Ia bilang 50% ekonomi ya dikuasai oleh penduduk etnis Cina. Ini adalah statement yang sangat bahaya sekali, saudara. Ya, 50% perekonomian Indonesia dikuasai oleh penduduk etnis Cina. Padahal, kata Yusuf Kala, etnis Cina di Indonesia tak lebih dari 5%. Ini tidak boleh disampaikan. Tidak sepatutnya seorang Yusuf Kala menyampaikan ini, saudara. Ya, artinya kalau dia ngomong ini, ya Yusuf Kala, dia sedang ngomong apa, saudara? Dia sedang ngomong kamu dan aku, mereka dan kita. Ini adalah mereka. Ya, ini adalah kita. Sehingga ada batasan antara mereka dan kita. Itulah sebabnya Indonesia tidak pernah bisa benar-benar bersatu, saudara. Oh, ini bahaya sekali, saudara. Statement Yusuf Kala ini bahaya sekali, saudara ya. Itulah sebabnya ya. Yusuf Kala ini sebenarnya harus masuk penjara, saudara. Harus masuk penjara Yusuf Kala ya. Saya Joseph Paulus Sang Nabi ke-26 bersama dengan rombongannya penyapa dari Haifa, Israel. Kubrak, cus, olala, pepe. Hari ini tema kita, saudara, adalah sebentar. Nanti tema kita adalah Yusuf Kala, jelmaan. Nah, ini dia, saudara. Ngeri, saudara ya. Yusuf Kala, jelmaan Hitler. Waduh, serem kali, saudara. Bentar, ini kok. Ya, oke ya. Ini, saudara. Tolong semua yang komentar-komentar tanggung jawab sendiri-sendiri ya. Hari ini tema kita adalah Yusuf Kala, jelmaan. Ya, kita lagi heboh ya, beberapa hari lagi heboh. Sebentar, saya berikan pakai ini. Tes suara, oke ya, bagus ya. Co-host, tolong co-host. Ada yang bisa ngecek suara? Ini Andi, oh, boleh yang menjadi co-host ini. Pak Andi, suara saya terdengar bagus? Merdu dan seksi. Wih, sensual. Aduh, bentar nih, ada yang masuk nggak nih? Siapa nih yang masuk bisa jadikan co-host lagi? Siapa lagi nih? Pak Kwang ya, jadi co-host ya. Pak co-host. Ini Pak Raja Uti belum masuk ya, Pak Raja Uti ya? Ada, Pastor. Raja Uti, mana? Anda bisa tolong bantu nggak Raja Uti dinyalain mikrofonnya? Pak Santiamer belum masuk ya? Oh, ini Raja Uti baru masuk nih. Oke, Raja Uti masuk. Pak Santiamer belum masuk ya? Kroni utama ini pemeran utama semua. Oke. Ya, ini ada Nini Kusuma baru nyawer 50.000, luar biasa. Nini Kusuma. Nah, mana Pak Santiamer udah masuk ya? Pak Santiamer ya? Udah, Pak. Santiamer halo udah jadi ini belum? Belum ya? Raja Uti, ini tes vokal dulu Pak Raja Uti. Tes suara Uti. asli. Iya, tes vokal. Oke, sebentar jadi matiin.
Saya dimatiin mikrofonnya. Oke, supaya saya dapat. Oke, mantap sekarang. Ya, karena di tempat saya tuh ada ini ya, dormnya itu ada banyak sekali bangunannya ya, saudara. Jadi agak sulit memang ya, saudara ya. Memang kita agak sulit seperti ini ya dormnya ya. Saudara, kalau Anda lihat mana Haifa, ini ya Haifa, saudara ya. Ini kampus kami, saudara ya. Ini kampus kami ya. Ini kampus kami. Saya kalau kuliah itu ada di sebentar ya. Saya kalau kuliah ada di sini, saudara ya, tiap hari. Saya kuliahnya di sini. Nah, saya kuliah di sini, ya. Nah, saya tinggalnya di sini, saudara. Bayangin, ini dijaga semua ya, ini penjagaan ketat, jangan khawatir, saudara. Saya cerita ini saya berani karena penjagaan ketat, nggak mudah ya untuk masuk ke sana. Nah, ini andai kata ini lantai dasar ya, lantai 1, ini lantai 7, saudara. Kita bayangin. Dan ini ada di perbukitan, ya, ada di perbukitan, Haifa ada di bukit. Jadi sinyalnya di sini kehalangan gedung-gedung yang lain, dan gedung-gedung ini rata-rata di sini ya 4-5 lantai ya, saudara ya. Dan saya di dasar ada ketutup. Nah, dari sini sampai ke sana kurang lebih ya, saya tiap hari jalan 3.000 langkah, saudara. Ya, tiap hari jalan PP 6.000 kali 2 sama dengan 6.000 langkah. Tiap hari saya 6.000 langkah, saudara ya. Termasuk muter-muter. Kata teman-teman kurang lebih 1,5 kilo, saudara. Dari sini ke sana kurang lebih 1,5 kilo. 1 kilometer ya. 1,5 kilometer. Tiap hari saya jalan 3 kilometer. Minimum 3 kilometer sampai 6.000 langkah. 6.000 langkah itu kira-kira 5 kilometer. Saya satu hari jalan, karena di sini kita dari sini ke sana muter lagi, nanti kita mesti nyebrang lagi, di gedung ini ada lagi kuliah di sini. Ya, kita muter-muter di sini, naik turun segala macam. Kira-kira saya pokoknya tiap hari 5.000 langkah, saudara. Pantasan tambah kurus, Pastor. Pastor tambah kurus, tambah langsing. Tambah sehat. Jadi, mantap. Kalau perutnya masih belum turun ya, tetapi maksudnya sudah nggak ngos-ngosan lagi ya, saudara ya. Tapi jantung udah sehat. Jalannya naik 7 lantai. Dan saya harus naik minimum 4 lantai. Karena 3 lantai berikutnya ketolong pakai lift. Waduh, luar biasa. Haleluya. Saudara Pak, kepada Haifa kasih lift, saudara. Kalau enggak, saya bilang, the stairs kill me. Saya bilang, tangganya matiin aku, nih kurang asal nih. Dia pakai bahasa apa itu, Pastor? Pakai bahasa Inggris, ya. Pakai bahasa Inggris. Tapi pakai bahasa Ibrani. Ini kita mulai masuk ya, semester depan, kan kita sudah mulai masuk ini, disertasi segala macam saya. Saya diwajibkan ikut bahasa Ibrani karena sebagian buku saya pakai bahasa Ibrani. Ibrani modern ya, modern Hebrew ya. Kalau yang Ibrani kuno kan saya sudah belajar. Nah, ini yang modern Hebrew, yang pakai Latin, huruf Latin Ibrani itu. Jadi suruh belajar itu sekarang. Semester depan saya mulai masuk lagi. Ya, mudah-mudahan ya, kita bertahap demi tahap. Tuhan Yesus baik, kita selesai, saudara ya. Tuhan Yesus sangat baik buat kita semua. Tiap hari lepas hari, Tuhan kasih yang luar biasa. Selalu ada mujizat, ada pertolongan, biayanya Tuhan cukupkan, diberi kesehatan, walaupun rindu sama istri anak-anak ya. Baru 2 minggu ya, saya ini 3 minggu lah ya, baru 3 minggu lah, tapi kita rindu ya. Rencananya berapa lama, Pastor? Saya tetap PP, setiap bulan saya pulang balik ya, setiap bulan saya kembali. Karena kan ada pelayanan juga kan di Belanda sama di Jerman. Kita tetap tiap bulan harus balik. Masalah ini sekarang kita lagi ngatur bagaimana tiketnya supaya murah. Ya, kita lagi cari cara sebab ini kalau jiwa-jiwa dilayani, bukan pelayanan khotbah di gereja, bukan, saudara ya. Saya kalau bilang pelayanan itu, saya itu punya kewajiban penginjilan di jalan. Satu, dan kedua saya harus memuridkan. Ya, dan beberapa orang, kalau yang bisa saya muridkan via Zoom bisa, tapi ada yang harus kita kunjungi. Jadi saya selalu usahakan maksimum 2 bulan, sebulan atau 2 bulan balik.
Tadinya seharusnya saya nggak perlu datang, saudara. Tapi tiba-tiba ada yang bikin ulah lah, sehingga semua wajib hadir sampai tatap muka kelas ini ya sampai akhir Juni, ya tanggal 20 Juni. Tapi nanti saya Agustus September harus balik lagi. Agustus saya mimpin tour ya, kita ada fellowship bersama. Saudara yang ikut fellowship, saudara yang ikut fellowship kita, ya, saudara yang ikut fellowship kita nanti, sebentar ya, nggak ada fotonya di sini ya. Nanti kita ada mengunjungi Haifa, saudara ya. Nanti rencananya sama Pastor Bambang ya. Dulu kita sama Pastor Jeki Mailoor, muridnya Yusuf Roni ini. Sekarang sama Pastor Bambang Irwanto ini temannya Ibu Novita Polihi. Saya kenal Ibu Novita Polihi gara-gara si Pastor Bambang Irwanto ini. Bambang Irwanto ini yang nulis lagu Bapa Engkau Sungguh Baik sama Mengalirlah Kuasa Roh Kudus. Tahu lagu itu ya? Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus. Pulihkanku sama Bapa Engkau Sungguh Baik. Nah, dia nulis lagu itu, saudara ya. Saya kenal beliau ini dari 2015 ya. Dari 2015 pelayanan Murtadin itu ya, saudara ya. Saya kenal beliau. Saya cukup terkenal dulu di Facebook ya. Ngeri-ngeri kalau saya nggak perlu cari sensasi buat terkenal, saya sudah terkenal, saudara. Ya. Nah, nanti kita bikin tanggal 1931, kita akan mengunjungi Universitas Haifa, saudara. Ya, nanti saudara yang ikut tanggal 1931, saya berharap teman-teman yang di Bible College bisa ikut, saudara ya. Yang di Bible College bisa ikut. Semua yang di kelas-kelas evangelis, apologetik, apostolik, menjawab Islam, saya harap bisa ikut. Karena kita akan diajar sama Rabi di Haifa selama 1 hari. Kita ada 1 hari khusus di Haifa. Karena di Haifa ini banyak yang dikunjungi, ada Mount Carmel, ada segala macam ya. Ada pantainya bagus, pantainya juga bagus, saudara ya. Nah, kita di Haifa ini akan mengunjungi banyak hal, termasuk kampus saya. Nanti ada salah satu rabi Yahudi, profesor saya, yang akan mengajar Anda, ya, hubungan Yahudi Palestina, tentang Yahudi dan Palestina, ya. Wah, tadi saya dapat izin, saya senang sekali tadi ya. Saya tadi izin sama profesor saya ya. Diizinkan. Nanti supaya Anda ngerti. Nanti Anda boleh tanya ya. Anda boleh tanya jawab nanti. Oke, menarik. Dan Haifa ini indah, saudara ya. Haifa ini indah. Ini sudah ada di community, saudara ya. Haifa ini indah, saudara ya. Mana nih? Nah, ini saudara ya. Haifa ini indah. Ya. Puncak Haifa ini indah. Anda bisa foto-foto ya. Kayak pun bagus ya. Sebentar. Mudah-mudahan Anda kesini pas nggak lagi berawan ya, pas terang benderang, jadi Anda bisa melihat kota-kotanya segala macam. Harganya juga indah, cuman saya nggak sempat bikin ini ya. Nah, ya kita lanjutkan hari ini tema kita Yusuf Kala dan Hitler, saudara ya. Saya kemarin nonton di YouTube-nya Ade Armando, bagaimana Yusuf Kala itu berkata bahwa perekonomian kita dikuasai oleh Cina. Nah, mampus lalu. Perekonomian kita dikuasai oleh Cina. Sebentar, saudara ya. Ini saudara nih. Mengejutkan, JK bocorkan ekonomi RI dikuasai oleh Cina. Ya, saudara. Sebetulnya, ya ketika ngomong bahwa ekonomi dikuasai oleh Cina, kata Cina di Indonesia ini bisa berarti berbagai macam, saudara ya. Yaitu negara Cina atau etnik Cina, saudara. Oh, ini harus hati-hati, saudara ya, ketika ngomong berkata gini, karena sudah tidak cuma sekali 2 kali, tetapi puluhan kali terjadi kekerasan terhadap etnik Cina dan agama Kristen di Indonesia. Dari mulai zaman Belanda sampai dengan
terakhir yang paling berasa itu tahun 98. Ya harusnya hari ini saya mau bahas, besok sebentar. Besok kita live-nya dari jalan ya. Nanti Pak Santiamer dan teman-teman kami ambil alih karena saya besok saya mengunjungi Mount Carmel. Kita lagi mengunjungi Benteng Crusaders, saudara ya. Benteng sisa peninggalan perang salib. Saya ada field trip namanya ya. Nah, besok sebentar ya. Nah, jadi hari ini kita lusa ya, besok itu kita sebentar besok besok itu kita ya di Mount Carmel lah kalau nggak salah ya. Saya lupa jadwalnya ke Bethlehem atau ke Mount Carmel, saya lupa itu ya, mengunjungi benteng perang salib. Jadi besok saya live dari jalan, tapi nanti saudara-saudara dipandu oleh Pak Santiamer seperti biasa ya. Pak Santiamer sekarang sudah jadi penguasanya Zoom-nya CPZ ini. Luar biasa. Makanya ini Pak Santiamer harus di personal branding kan, saudara ya. Harus personal branding ya kan. Mau seperti apa itu kita mau Pak Santiamer. Karena Pak Santiamer akan menjadi selebritis. Aduh, selebritis nombok terus. Itu nggak apa-apa deh. Jalan yang harus dijalani, penuh onak dan ya, duri. gimana nasib ya kan, nasib jadi direktur Jalarua gimana ya kan. Ibu Lindanya udah ngoceh-ngoceh terus lah itu. Mau keluar duit ngambuk, minta duit diamuk, lawyer minta duit diamuk, Mas Santiamer minta duit diamuk. Habis gimana? Bendahara seumur hidup sudah didaulat, gimana caranya coba? Sama Bu Mantu udah didaulat jadi bendahara seumur hidup, Bu Linda. Aman katanya Jalarua, duitnya dipegang Bu Linda, merem tinggal tidur. Oke nih ya, kita baca dulu aja deh. Mantan Wakil Presiden RI ke-10 memberikan pernyataan mengejutkan. Ia bilang 50% ekonomi ya dikuasai oleh penduduk etnis Cina. Ini adalah statement yang sangat bahaya sekali, saudara. Ya, 50% perekonomian Indonesia dikuasai oleh penduduk etnis Cina. Padahal, kata Yusuf Kalla, etnis Cina di Indonesia tak lebih dari 5%. Sebenarnya bukan ya, kalau nggak salah itu sekitar 8%, saudara ya. 8-9%, waktu itu ada yang bilang sampai 12%. Kita di Indonesia, penduduk Tionghoa, Cina itu hanya 4,5%. Tetapi menguasai ekonomi lebih dari 50%. Sebentar, saya baru ingat mengapa sekarang tinggal sekitar 5-7%, karena tahun 98 ya banyak sekali berbondong-bondong etnis Cina pergi dari Indonesia. Harusnya nggak nyampe separuh ya, paling hanya 10% saja dari, karena benar-benar ya rame-rame itu ya, termasuk itu Pak Alengso segala macam itu kan. Alengso itu kan pergi ke Belanda itu 98 itu kerusuhan ya. Banyak ya. Terus jadi kekuatan 10 kali lipat daripada jumlahnya, kata JK dalam acara Halal Bihalal yang diadakan Ikatan Cendekiawan Muslim. Ngeri ya, Yusuf Kalla mencontohkan negara tetangga Malaysia yang 30% penduduk Cina menguasai 60% negara, ya kan? Di Malaysia itu 30% penduduk Cina yang menguasai 60% negara. Malaysia juga, tetapi Malaysia penduduk Tionghoa hanya 30%. Memang penduduknya 30%, sepertiga untuk Malaysia adalah orang-orang Tionghoa. Jadi kalau ekonomi Malaysia 60% dikuasai Tionghoa itu hanya 1/2. Artinya kekuatannya 2 kali lipat. Kalau tadi 10 kali lipat, saudara. 5% menguasai 50%. Kalau di Malaysia yang 30% menguasai yang 60%. Mengapa? Ya kan, nanti dulu, saudara. JK menyebut minimnya warga Indonesia menjadi pengusaha menjadi masalah besar. Tentu etnis Cina, sahabat-sahabat kita, penting kerjanya bayar pajak. Dia pekerjakan orang, tetapi tatanan kerja ada di kita. Mereka tidak salah, yang kurang kita. Karena itu tantangan kita besar sebenarnya. Ya, itu adalah entrepreneurship, bukan hanya ilmu, semua ini perilmuan cendekiawan, kata dia. Saudara, sebenarnya omongan ini tidak boleh disampaikan. Tidak sepatutnya seorang Yusuf Kalla menyampaikan ini, saudara. Ya, artinya kalau dia ngomong ini, ya Yusuf Kalla, dia sedang ngomong apa, saudara? Dia sedang ngomong kamu dan aku, mereka dan kita. Ya, mereka dan kita.
Ya. Ini adalah mereka. Ya, ini adalah kita. Sehingga ada batasan antara mereka dan kita. Itulah sebabnya Indonesia tidak pernah bisa benar-benar bersatu, saudara. Ya, karena ada mereka dan kita. Kita ini pribumi. Semua, ya, Cina itu adalah orang asing, saudara. India, Arab, semua itu adalah orang pribumi. Itu yang ada di dalam benak masyarakat Indonesia hari ini, saudara. Ya, semua adalah pribumi, yang Cina itu mereka, orang asing. Dan isu itu setiap tahun, setiap pilkada, setiap pilpres itu selalu dihembuskan. Isu apapun di luar isu agama. Ya, selain agama, sama ya, isu SARA itu selalu di Indonesia menjadi isu yang sangat luar biasa, saudara, buat jualan dan buat melampiaskan apapun kesalahan pemerintah, apapun kekurangan dari pemerintah itu gara-gara Cina, saudara. Itu yang terjadi. Karena si muka brengsek ini, saudara, lihat mukanya, saudara, ya, ketut begitu ya, kayak bulldog, saudara, ya. Karena dia sendiri yang memberikan pembatasan. Seorang wakil presiden saja pikirannya masih mereka dengan kita kok. Bagaimana rakyatnya? Dia saja pemikirannya masih begitu, saudara. Ya. Saudara tahu, saudara, Hitler juga berkata hal yang sama, Hitler, ya, saudara, ya. Perekonomian kita dikuasai oleh orang Yahudi. Ya, kan sama, saudara, ya. Perekonomian kita dikuasai oleh orang Yahudi. Itu yang dikatakan oleh Hitler, saudara. Sama persis dengan apa yang dikatakan oleh si Yusuf Kala ini, saudara. Saudara tahu Yusuf Kala ini tahun 1969, dia teriak-teriak, bakar gereja, bakar, bakar, bakar. Pakai tuanya masjid, saudara, ya. Ya. Ini bahaya sekali, saudara. Statement Yusuf Kala ini bahaya sekali, saudara, ya. Nah, coba kita cari, ya. Hitler. Perekonomian Jerman. Sebentar, ya. Aduh, salah nih, buka PDF malah. Ini dari sejarah ini ya, Unair ini ya, sebentar mungkin ini kali ya, saya lihatnya. Nah, Nazi meyakini menyebarkan teori konspirasi yang mengklaim bahwa orang Yahudi memiliki pengaruh yang terbesar dalam perekonomian. Kedua, mereka saat tidak adil menyalahkan kaum Yahudi atas kehancuran ekonomi disebabkan oleh depresi besar. Saudara, itu yang terjadi sama ya. Cina usir asing, usir asing, usir asing. Ya, gara-gara asing Indonesia miskin, gara-gara asing, gara-gara asing. Saudara, ya. Satu, ya, dua isu ini terjadi di Indonesia, ya. Bedanya kalau di Jerman kepada orang Yahudi,
kalau di Indonesia kepada orang Cina, saudara. Ya, ini ngamatin nggak? Kalau Anda melihat Yusuf Kala sama Hitler, yang jelas pertama apa, saudara? Kumisnya, sama-sama. Ini yang sama yang diusahakan oleh Hitler. Ini kan Hitler. Ya kan? Sama Yusuf Kala hampir sama kan? Kalau ini Yahudi ganti Cina kan? Ngeri, saudara. Kalau Anda nggak nangkep ini, mah kelewatan, saudara. Dan masih ingat, saudara, ya, yang belum pernah dia minta maaf dan pemerintah belum pernah menjebloskan Yusuf Kala ke penjara. Tahun 1969, Yusuf Kala teriak-teriak pakai toa. Dan 9 gereja dibakar, saudara, di Makassar. Ya, pakai toanya masjid, saudara, ya. Ya. Nah, kalau Anda masih belum nyadar dengan ini, itulah sebabnya ya, Yusuf Kala ini sebenarnya harus masuk penjara, saudara. Harus masuk penjara Yusuf Kala ya. Karena Yusuf Kala ini orang, inilah, Hitlernya Indonesia, saudara. Iya kan? Dan saya waktu Yusuf Kala dulu jadi wakilnya Jokowi, wah saya udah nggak senang, saudara, sama Jokowi ya. Begitu kedua dapat ini, aduh. Saya sebetulnya ya, saya secara pribadi, saya lebih berharap Prabowo yang jadi presiden daripada Jokowi dulu, saudara ya, di Pilpres yang kedua. Nah, yang pertama ya, yang kedua. Tapi saya cukup jengkel ya ketika Prabowo itu merangkul Rizik ya, lihat. Apalagi kemudian Prabowo dongkel Ahok ya, saudara ya. Itu saya cukup jengkel. Tetapi saya baru saudara ya, saya baru itulah politik ya. Tetapi memang harusnya nggak bisa begitu. Nah, Prabowo ini salah. Makanya Tuhan nggak memberkati dia, saudara. Seharusnya Prabowo bisa jadi presiden yang kedua, itu Pilpres yang kedua. Yang Jokowi yang kedua lawan Jokowi kan. Harusnya bisa. Menang tipis, saudara. Menang tipis ya. Jokowi itu langsung merangkul Maruf Amin, langsung naik suaranya Jokowi. Kalau nggak sudah kalah itu sama Prabowo kemarin. Ya, makanya Tuhan marah. Tuhan nggak suka, makanya Prabowo nggak bisa menang. Nah, kalau kali ini Prabowo berani berkata iya, jujur ya, dan membela, saya yakin Prabowo naik. Jadi, saudara. Ya,